什么人？为什么攻击我？竟然躲得如此轻松，这人到底是谁？师弟，你的身手不错呀，没见过。新来的？该不会就是叶晨吧？ Di pavilion inti roh, Tetua Sufu menyiapkan bahan untuk menyempurnakan pil. Sebagian besar dari 30 jenis ramuan spiritual yang diambilnya adalah hal baru bagi Ye Chen. Ye Chen menghela nafas bahwa penyempurnaan inti spirit lebih rumit daripada memurnikan cairan roh. Ye Chen terbatuk dan menyentuh ujung hidungnya. Tetua Sufu melemparkan sebuah volume kuno ke Ye Chen dan berkata, "Ini adalah resep inti pengisian bahan bakar. Bacalah dengan cermat, perbaiki inti setelah menguasai metodenya. Jangan malas." Baiklah. Ye Chen membuka resepnya dengan lembut. Isinya mengejutkannya. Penyempurnaan inti dengan persyaratan api yang ketat lebih rumit daripada cairan roh giok. Kesalahan tautan kecil akan mengakibatkan kegagalan. Resep inti roh satu pola sangat rumit. Gumam Ye Chen menjentikkan lidahnya. Kesulitan itu tidak akan menghalangi jalannya untuk menjadi seorang alkemis. Dia mengingat penyempurnaan Sufu sambil memahami resepnya dan menangkap sedikit penyempurnaan. Sufu tertidur di kursi dan terkadang membuka matanya untuk memeriksa pemurnian Ye Chen. Saat malam tiba, Ye Chen mengesampingkan resepnya. Setelah beberapa saat, dia membuka mata perlahan, dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia memanggil pikirannya, api yang sebenarnya menyala di tungku, di mana beberapa tumbuhan roh dicelupkan. Dia menguasai nyala api dengan pengalaman memurnikan cairan roh giok. Inti dari ramuan itu diekstraksi dan lebih banyak ramuan roh dilemparkan ke dalam kompor. Dia meremehkan kerumitan penyempurnaan inti dan tidak bisa mengendalikan api dengan baik untuk pertama kalinya. Dia gagal. Ye Chen berhenti dan mencari kesalahannya. Saat api menari-nari di tungku, putaran penyempurnaan keduanya dimulai. Setelah waktu yang cukup lama, Ye Chen belum berhasil. Penyempurnaan semalam menghabiskan banyak energi jiwanya, dan dia tampak pucat dengan kepala mabuk. Terengah-engah, dia bergoyang dan hampir berlutut di tanah. Ye Chen mengumpulkan semua kekuatannya dan tersesat dalam waktu, setiap prosedur berjalan lambat. Meski gagal, ia menjadi lebih mahir. Kompor bergetar lagi, dan Ye Chen gagal 20 kali. Dia mengertakkan gigi dan menunjukkan api sejati tanpa istirahat. Di puncak gunung roh berputar oleh energi spiritual berkabut di sekolah dalam sekte Heng Yue duduk cusuan dengan kaki bersilang, berlatih pernapasan. Sosok halus aromatik berjalan ke arahnya dari belakang. "Culing, kenapa kamu keluar?" Tanya Cusuan berdiri dan menyodok dahi Culing dengan lembut, "Kamu tidak rajin." Culing terkikik dan melihat sekeliling seolah mencari sesuatu. "Kakak, ku dengar kamu telah mengambil murid dari sekolah luar. Di mana dia? Coba aku lihat. Aku ingin melihat betapa berbakatnya dia," ucap Culing dengan suara yang dalam. "Dia masih di sekolah luar," kata Cusuan menyeringai, "dia anak laki-laki yang menarik. Jika dia tidak bisa lulus ujianku, dia tidak diizinkan masuk sekolah dalam." Dia mendorong Culing dengan lembut, "Lakukan latihan jarak dekat. Jangan menyelinap keluar lagi." "Oke, baiklah," ucap Culing menanggapi dan pergi dari sini. Pada tengah malam, suara serak terdengar di Spirit Core Pavilion. "Kamu berhasil dalam waktu sesingkat itu." Bangun dari tidur nyenyak, Tetua Sufu melompat keluar dan mondar-mandir ke Ye Chen. Ye Chen sudah meraih satu pil yang terbang keluar dari kompor. Tetua Sufu mengambil pil dan melihatnya. Matanya berkilat karena terkejut, dan Chen menggunakan 70 bagian herbal untuk pemurnian pertamanya. Bocah itu luar biasa. Meskipun kemajuan Ye Chen melampaui harapannya, Tetua Sufu menjawab dengan wajah cemberut, "Tidak apa-apa. Tapi kualitas inti Anda lebih rendah. Anda masih membutuhkan lebih banyak latihan," ucap Tetua Sufu dengan ringan. "Jadi begitu," ucap Ye Chen tersenyum. "Pemurnian pil pertamamu, ambillah dan telan," ucap Sufu mengembalikan pil ke Ye Chen. "Baik Tetua Sekte," ucap Ye Chen mengangguk dan menelan pilnya. Energi obatnya menyebar di tubuhnya dan mengisi kembali energi spiritualnya. Inti roh lebih kuat daripada cairan roh giok karena esensi energi. "Beristirahatlah. Lanjutkan penyulingan besok," ucap Tetua Sufu pergi dari sana dengan ucapan yang disampaikan dari jauh, "Bersihkan kompor, terutama abunya."
Baik tetua, ucap Ye Chen memindahkan bagian atas kompor dengan gembira dan melompat ke dalam. Beberapa karakter yang diukir di dinding bagian dalam kompor terungkap setelah dia menyeka abunya. Dia menunjukkan api aslinya di tangan untuk menerangi ruang gelap di dalam kompor, yang bersinar dalam cahaya kemasan. Karakter seukuran kuku bayi bertitik tebal di dinding kompor dan banyak di antaranya terlalu kuno untuk dikenali. Ketika erangan naga samar terdengar, Ye Chen mengira itu adalah halusinasinya. Dia merajut alisnya, mengulurkan tangan dan menyentuh kata-kata itu. Mereka bergerak dan berkilau. Dia harus menutupi matanya terhadap cahaya yang bersinar. Karakter melompat dari dinding kompor dan berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Akhirnya mereka bergegas ke alis Ye Chen. Ye Chen menjerit, dia membenamkan kepalanya dengan tangannya. Ye Chen berbaring dengan tenang di kompor, tetapi jiwanya memasuki negeri ajaib. Dia tertegun, memandang dunia di hadapannya. Itu adalah hutan belantara virtual tanpa ujung di mana gunung-gunung yang megah dan bertebing berdiri. Jejak energi liar mengalir ke arahnya. Pola naga merayapi tubuhnya dengan kecepatan tinggi dan listrik mengalir di atas lengannya. Ye Chen tercengang dengan mulut terbuka lebar. Saat ini, dunia virtual mulai menghilang dan semburan informasi, seorang mistikus bernama Dragon Kang, mengalir ke otaknya. Adegan di mana orang primitif mempraktikkan mistik muncul kembali di otak Ye Chen tanpa henti. Ye Chen duduk di kompor. Dia mendapatkan kembali ketenangan setelah tinggal di trans untuk sementara waktu. Dia bergegas untuk berdiri, melihat ke dinding kompor, tetapi menemukan karakter bertitik tebal telah hilang. Ye Chen berbalik dan melompat dari kompor. Dia bergegas keluar dari Spirit Core Pavilion ke pegunungan di belakang sekte tersebut. Dia menemukan tempat terpencil dan duduk untuk memahami mistik. Itu muncul di otaknya lagi. Dia menjentikkan lidahnya di atas pemahamannya. Mistik itu kuat seperti namanya. Itu membutuhkan praktisinya untuk memiliki tubuh yang kuat, jika tidak mereka akan terluka. Dia menarik dirinya, mengambil napas dalam-dalam dan mulai berlatih. Seketika, rasa sakit membakar seluruh tubuhnya seolah guntur merobeknya. Darahnya mempercepat peredarannya seperti api yang menyala. Meskipun meridiannya tangguh, jejak energi luar biasa yang mengalir di antara mereka memaksanya untuk berteriak. Dia melangkah maju dan melemparkan telapak tangannya. Saat geraman terdengar, bayangan naga muncul dan menyapu pepohonan dan kerikil di sekitarnya. Dinding batu yang kokoh dihancurkan oleh telapak tangan Ye Chen. Dia hampir jatuh ke tanah setelah menerapkan mistik. Saat fajar, dia menelan seteguk cairan roh dan menyelinap pergi dari pegunungan di belakang sekte tersebut. Matahari terbit ketika dia kembali ke Spirit Core Pavilion. Tetua Sufu duduk dalam posisi lotus dan menunggunya. Pagi, tetua sekte, ucap Ye Chen menyapa tetua Sufu. Kemarilah, ucap tetua Sufu melambai kepada Ye Chen dan berbisik, apakah kamu bertemu Qi Yue tadi malam? Ye Chen mengangguk. Apa yang kamu pikirkan tentang dia? Ucap tetua Sufu menyeringai. Cantik, seperti peri, kata Ye Chen tertegun. Apakah kamu naksir dia? Tanya tetua Sufu dengan ringan. Ye Chen terkejut dan menyadari bahwa tetua Sufu ingin memperkenalkan Qi Yue menjadi pacarnya. Tuan, suara wanita Qixi menyebar dari aula samping. Qi Yue dengan gaun putih memasuki aula besar dengan marah. Kamu, apakah kamu menyelesaikan latihan jarak dekat? Ucap tetua Sufu terkekeh. Qi Yue memelototinya dan menatap Ye Chen dengan dingin, aku berkonsentrasi pada latihan kultivasi, dan tidak tertarik mencari teman laki-laki. Selain itu, aku ingin yang lebih kuat dariku. Dia, seorang kultivator di kondensasi Qi Panggung. Kamu khawatir aku akan menjadi perawan tua. Kutukan Qi Yue mempermalukan Sufu dan Ye Chen. Dengarkan aku. Dia, kata tetua Sufu. Aku tidak mau mendengarkan. Dia menyela Sufu, menjentikkan pandangan kasar ke arah Ye Chen dan meninggalkan aula besar dengan mengibaskan lengan bajunya. Ye Chen menggerakkan mulutnya, dan berbalik ke arah Sufu, tetua sekte, emosinya sangat buruk. Aduh, aku terlalu memanjakannya, kata Sufu menggelengkan kepala. Tetua sekte Su, siapa yang membersihkan kompor setiap hari? Ucap Ye Chen mengalihkan topik dan ingin menguji apakah tetua Sufu mengetahui mistik di dalam kompor atau tidak. Ini hartaku. Qi Yue dan aku biasanya membersihkannya, selain kamu. Ucap tetua Sufu dengan ringan. Apakah Anda tidak menemukan sesuatu benda di dalamnya? Benda apa? Kata tetua Sufu menatap Ye Chen dengan heran.
Tidak ada apa-apa, hanya sedikit abu tumbuhan roh. Ucap Ye Chen meninggalkan aula, aku pergi untuk memperbaiki pil. Benar-benar ribut, ucap tetua Sufu menjawab dengan marah. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan memasukkan api sejatinya ke dalam kompor. Tetua Sufu mengikuti dan fokus pada Ye Chen, meski tertidur di kursi. Ye Chen menghabiskan semua ramuan yang tersisa tetapi hanya memurnikan 3 inti pengisian bahan bakar selama 1 hari. Bocah itu membuat kemajuan begitu cepat. Gumam tetua Sufu mengagumi bakat Ye Chen. Apakah kamu merasakan perubahan jiwamu? Ucap tetua Sufu bertanya dan beringsut ke arah Ye Chen. Ye Chen mengangguk, jiwaku menjadi lebih kuat saat penyempurnaan pil berlangsung. Selain itu, aku juga mendapatkan kedamaian batin. Tetua Sekte Su, apakah kamu memiliki pil yang digunakan untuk memelihara jiwa? Tanya Ye Chen menggosok tangannya dan terkikik. Aku punya, tapi itu milikku. Jika kamu menginginkannya, kamu pergi untuk memperbaiki dirimu sendiri. Kata tetua Sufu dengan ringan. Aku tidak punya resepnya. Ucap Ye Chen menatap Sufu, matanya berbinar. Tetua Sufu meliriknya dengan marah, mengambil sebuah buku kuno dan memberikannya padanya. Ye Chen bergegas mengambilnya. Setelah memindai, dia menyadari pil jiwa dengan metode penyempurnaan yang rumit juga merupakan satu pola, dan berperingkat sedikit lebih tinggi daripada inti pengisian bahan bakar. Jangan tunjukkan resepnya kepada orang lain. Kata tetua Sufu memperingatkan Ye Chen, resep sangat penting bagi alkemis. Ingat itu. Ye Chen menunduk dan berkonsentrasi membaca resepnya. Tidak usah buru-buru. Ucap tetua Sufu menarik dirinya, pergi ke aula dalam dan meninggalkan token untuk Ye Chen. Jika kamu kekurangan ramuan roh, ambil saja token saya dan pergi ke taman ramuan roh untuk memetik. Ye Chen memegang token dengan mata menyala-nyala. Dia pergi ke Spirit Herb Garden dengan token malam itu. Tidak perlu baginya untuk diam-diam dengan izin itu. Dan dia bisa memetik semua tumbuhan yang dia butuhkan. Tidak lama setelah kedatangannya di taman, rintihan seorang wanita menyebar dari paviliun sama seperti dia datang ke sini untuk pertama kalinya. Ye Chen terbatuk dan menyentuh ujung hidungnya. Vokalisasi seksual yang melekat di telinganya mengingatkannya pada malam indah yang dihabiskan bersama Chuling di hutan binatang iblis dan mengalihkan perhatiannya dari misinya. Dia mengatur pikirannya dan terbatuk. Semangat muncul di paviliun, ayo, pakai baju. Murid laki-laki bernama Lisan mondar mandir dengan ikatan bajunya terbuka. Apakah kamu butuh bantuanku? Ucap Lisan pura-pura tenang dan bertanya. Tetua Sekte Su memintaku untuk memetik ramuan roh. Ucap Ye Chen menunjukkan token Sufu. Oh, jadi begitu. Ucap Lisan langsung berubah menjadi penjilat seolah-olah melihat tetua Sufu ketika mengarahkan pandangannya pada token. Silakan lanjutkan bisnismu sendiri, kata Lisan dengan ringan. Ye Chen menghargai waktunya dan langsung pergi ke taman dengan token di tangan. Dia mengeluarkan resep dari bahan bakar dan inti jiwa dan mulai memetik tumbuhan sesuai dengan resepnya. Api sejati bergetar di lautan ramuannya saat dia berjalan. Dia bergegas untuk bangkit dan melihat ke suatu arah. Api sejatinya berkedip ketika dia berada di sini terakhir kali. Terbukti dengan sendirinya, beberapa harta ada di taman. Dia tidak memeriksa karena waktu yang terbatas, tapi sekarang dia bisa menyelidiki apa itu. Dia pergi ke arah tanpa memetik ramuan roh. Tidak sampai sudut taman yang paling dalam, dia berhenti. Di depannya tidak ada jalan selain jurang maut. Dia mengerutkan kening dan melihat ke bawah. Dia panik dan menarik pandangannya, karena kedalaman yang tak terduga hampir menghabiskan jiwanya. Tidak bisa terbang, dia tidak pernah bisa turun. Seharusnya di bawah tebing. Dia berbisik sambil melihat sekeliling. Ini adalah perbatasan Sekte Heng Yue. Bahkan para kultivator di tahap roh virtual menemukan kesulitan untuk terbang di atas pegunungan. Selain itu, izin khusus ditetapkan di sini, dan pembudidaya dari sekte persaingan tidak sebodoh itu sehingga mereka masuk dari tempat ini secara diam-diam. Apa yang ada di bawah gunung di bumi? Gumam Ye Chen mengelus dagunya dan melemparkan satu batu ke bawah. Tanpa diduga, api aslinya melompat keluar dari tubuhnya dan bersinar di bawah gunung seperti seberkas cahaya kemasan. Api yang sebenarnya menghilang di luar pandangannya sebelum dia mengetahui apa yang terjadi. Dia, tanpa daya, membungkuk di atas tebing dan melihat ke bawah, tetapi hanya melihat awan berkabut, apalagi api sejatinya. Itu tidak kembali setelah waktu yang lama. Ye Chen sepertinya mendengar sesuatu.
Tapi dia tidak yakin apakah itu berasal dari bawah tebing, atau kosmos yang mendung. Mungkin dia salah dengar. Segera cahaya keemasan berkilauan di bawah gunung. Itu kembali. Gumam Ye Chen, matanya berbinar. Api menyelinap ke lautan obat mujarab Ye Chen. Itu tetap diam di sana dan tampak putus asa. Terkadang gemetar ketakutan. Melirik ke tebing, dia harus berbalik dan pergi dengan putus asa. Dia memetik banyak ramuan roh dengan tas penyimpanan di tangan, dan berjalan keluar dari taman ramuan roh sampai tas itu penuh, menyenandungkan lagu dengan menyenangkan. Mata virtual besar di bawah tebing muncul. Tapi itu menghilang dalam waktu singkat. Fajar ketika Ye Chen kembali ke Spirit Core Pavilion. Dia duduk di samping kompor dengan tas penyimpanan penuh di lengannya dan mulai memahami resepnya. Saat matahari terbit di langit, tetua Sufu berjalan keluar dari dalam. Ye Chen bergegas menyambutnya dan menggosok tangannya. Dia berkata, "Kapan Anda akan menunjukkan kepada saya bagaimana cara memperbaiki inti jiwa?" Ye Chen menggerakkan bibirnya, dan mendesah bahwa jika dia hanya bergantung pada dirinya sendiri, banyak tumbuhan akan terbuang sia-sia. "Aku pergi ke sekolah batin hari ini. Tunggu aku kembali," ucap tetua Sufu pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Ye Chen mengutuk diam-diam. Dia mengumpulkan resepnya dan memasukkan api sejatinya ke dalam kompor setelah menenangkan diri. Apa yang dia sempurnakan bukanlah inti jiwa, tetapi inti pengisian bahan bakar yang dengannya dia ingin melatih keterampilan penyempurnaannya. Menggambar pengalaman dari 3 inti pengisian bahan bakar, dia menjadi lebih mahir dan lebih sedikit gagal. Sufu tidak kembali sampai senja. Selama periode ini, Ye Chen menyempurnakan 3 inti pengisian bahan bakar, dan membuat kemajuan meskipun kualitas intinya tidak tinggi. Saat dia meraung dengan lembut, inti keempat akan muncul. Namun, intinya meledak. Dia terlalu cemas untuk mengendalikan api dengan baik. Kompor bergetar dengan bunyi gedebuk menyebar dari dalam. Kekuatan itu mendorong Ye Chen mundur dan kepalanya berdengung kesakitan. Kehebohan itu mengejutkan Qi Yue dalam latihannya yang dekat, dan dia bergegas keluar dari aula samping. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Sambil berteriak, dia melemparkan pandangan marah dan kasar padanya tidak hanya karena kenyaringannya tetapi juga karena kemarahan yang disebabkan oleh Sufu membuat Ye Chen dan dia menjadi pasangan. "Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya," ucap Ye Chen dengan gugup. "Aku memperingatkanmu, sebagai pekerja tugas, jangan menyentuh benda lain," ucap Qi Yue dengan dingin. Ye Chen tercengang dan menyadari bahwa Sufu tidak memberitahunya mengapa dia ada di sini. Dan dia salah mengira Ye Chen sebagai pekerja rumahan. Dia merangkak dari lantai tanpa penjelasan. Qi Yue melihat sekilas token hijau dengan karakter inti di atasnya dan mengenalinya sebagai token Sufu pada pandangan pertamanya. "Di mana kamu mendapatkan tokennya?" Dia berteriak dan menjentikkan tatapan dingin pada Ye Chen. "Tetua Sekte Su memberikannya kepadaku," ucap Ye Chen dengan sungguh-sungguh. "Pembohong," ucap Qi Yue menghunuskan pedang rohnya dan meletakkannya di bahu Ye Chen. "Tuan tidak pernah meninggalkan token itu kepada siapapun, bahkan kepadaku. Bagaimana dia bisa memberikannya padamu?" Ye Chen menggosok alisnya. "Apakah kamu mencurinya dari Tuan?" ucap Qi Yue dengan dingin, pedangnya mengarah ke tenggorokan Ye Chen. "Qi Yue." Saat suara berat datang dari luar, tetua Sufu kembali. Dia bergegas mengambil pedangnya dan membungkuk dengan tangan terlipat di depan, melirik Ye Chen di belakangnya. "Dia berperilaku diam-diam di sekitar kompor dan mencuri tokenmu." Tetua Sufu menjawab dengan suara yang dalam dan menoleh padanya, "Aku memberikan tanda itu padanya. Aku memintanya pergi ke Spirit Herb Garden untuk memetik ramuan spirit. Dia bukan pekerja rumah tangga, tapi seorang alkemis." "Apa? Alkemis?" gumam Qi Yue tercengang. Dengan ekspresi yang tak terlukiskan, dia menatap Sufu dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah. Dia tidak tahu Ye Chen datang ke sini untuk penyempurnaan inti dan mengira dia adalah pekerja rumah tangga sejak awal. Sekarang dia menyadari mengapa Sufu ingin menjadikan Ye Chen pacarnya. "Tuan Sekte, ini token Anda," ucap Ye Chen memberikannya kepada Sufu dan menggosok tangannya, terkekeh. "Kapan kamu akan menunjukkan kepadaku bagaimana cara memperbaiki inti jiwa?" Sufu mengangkat alisnya, mengelus kumisnya dan berseri-seri, "Aku bisa menunjukkan metodenya tapi kamu harus lulus ujianku." Ye Chen menatapnya dengan heran. "Kalahkan Qi Yue," ucap tetua Sufu meliriknya sekilas. "Tuan Sekte, apakah kamu serius?" ucap Ye Chen berbinar, matanya berbinar.
Tentu saja, ucap tetua Sufu dengan sungguh-sungguh. Baiklah, ucap Ye Chen mundur 4-5 zang, dan memutar tubuhnya, darahnya melaju kencang seolah mendidih. Senior Qi, tolong, ucap Ye Chen meregangkan tubuhnya dan menghunus pedang awan merah. Tuan, ucap Qi Yue menoleh ke Sufu, alisnya merajut. Tetua Sufu mengelus kumisnya dengan senyum yang dalam dan mengirim pesan kepadanya dalam hati, jangan memandang rendah dia, alkemis tidak pandai bertarung. Selain itu, dia hanya mencapai tahap kondensasi Qi. Tuan, Anda melebih-lebihkan dia. Penampilannya menyampaikan informasi kepada Sufu. Dia juga mendukung 4-5 zang dan merentangkan 3 jari ke Ye Chen setelah memantapkan dirinya. Dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak dikalahkan dalam 3 gerakan, aku yang kalah. Kamu sangat percaya diri, ucap Ye Chen menyeringai. Qi Yue dengan cepat mengaitkan tangannya. Embusan angin segera terbentuk berpusat di sekelilingnya dan berubah menjadi bunga. Kepingan salju jatuh dan berkumpul menjadi dedaunan. Sungguh pemandangan yang luar biasa bahwa angin dan salju terjalin, bunga dan daun berjatuhan, dan cahaya yang indah berputar. Di seberangnya, mata Ye Chen setengah tertutup. Dia tahu mistik pasti luar biasa. Bunga berangin dan daun bersalju. Saat suara merdu terdengar, Qi Yue menunjuk Ye Chen dengan jarinya. Angin terjalin dengan bunga, salju dan dedaunan bertiup di wajahnya. Meski lembut, mistik Qi Yue tajam dan bahkan menciptakan percikan api saat menyentuh pedang. Bunga angin dan daun salju menyerbu ke arah Ye Chen dan mengiris denyutnya. Qi Yue menatap Ye Chen. Sungguh mistik yang aneh. Menghindari dan bertahan, Ye Chen dikelilingi oleh bunga angin dan daun salju. Setiap kali dia membubarkan beberapa, yang lain muncul. Kamu ingin mengalahkanku dengan mistik ini. Kamu meremehkanku. Mencemooh, dia menjangkau, dan menghilangkan bunga dan daun dengan pedangnya yang melambai. Dengan ketukan kakinya, dia bergegas ke arahnya. Saat Qi Yue mengguncang lengannya, bunga dan dedaunan yang mengambang menjebaknya lagi. Dan dia memang meremehkannya. Tiba-tiba, gerakannya berubah menakutkan. Dia bergerak cepat oleh Flash Virtual Shadow, tertinggal di belakang bunga dan daunnya. Sungguh langkah yang misterius. Tidak hanya Qi Yue, tetapi juga Sufu tercengang. Senior Qi, giliranku sekarang. Ucap Ye Chen melesat ke arahnya dan mengulurkan tangannya untuk menerapkan Rushing Thunder Palm. Saat embusan angin kencang bertiup, serangan kuat mengalir ke arahnya, yang seharusnya bukan milik seorang kultivator pada tahap kondensasi Qi. Dia merajut alisnya. Meskipun tertegun, dia melambaikan tangan dan membuang telapak tangannya. Cahaya roh keluar dari tangannya dan mengenai telapak tangan Ye Chen. Guntur terdengar. Keduanya didorong kembali oleh kekuatan. Babak pertama berakhir imbang. Benar-benar aneh. Terkejut, Qi Yue menyadari arti kata-kata Sufu. Ye Chen mengayunkan pedangnya dan membidik alisnya. Mengetuk kakinya, dia mondar-mandir dan menarik jarak 2 cun dengannya. Tiba-tiba, dia merentangkan jarinya dan menunjuk ke arah Ye Chen. Dia membuang Crimson Cloud Sword sekaligus. Denting logam, pedang dibelokkan dari jari Qi Yue. Dia memulai poin lain saat Ye Chen meluncur ke depan. Tanpa diduga, dia tidak menangkal dan ditusuk oleh jarinya di bahu dengan lubang berdarah. Namun, dia masih berkarir ke arahnya. Strateginya melampaui imajinasinya. Dia melambaikan tangannya lagi dan meraung seperti binatang buas. Qi Yue mengangkat lengannya untuk menghadapinya dengan nyaman, tetapi lututnya ditekuk ke depan pada saat yang bersamaan. Dia mengalihkan perhatian tangan lain untuk memblokir serangan lututnya. Ye Chen tersenyum mengerikan dan mengubah strategi bertarungnya. Teriakan muncul di paviliun dengan setiap gerakannya. Seperti binatang buas, dia menggunakan semua persendiannya sebagai senjatanya. Keterampilan bertarung jarak dekat yang kuat. Gumam Qi Yue tercengang saat sibuk dengan serangan baliknya. Nak, aku memandang rendah dirimu. Gumam tetua Sufu mengungkapkan keterkejutannya juga, ini pertama kalinya aku melihat rasa malu Qi Yue dalam pertempuran. Ye Chen, aku tahu mengapa kamu bisa mengalahkan murid garis dari puncak Ren Yang dan Diang. Ye Chen bertarung lebih berani dalam pertempuran panas dan memaksa Qi Yue mundur terus-menerus. Seperti tikus yang tenggelam, dia diinterupsi olehnya terlebih dahulu setiap kali dia mengaitkan tangannya dan kehilangan keunggulannya dalam pertarungan jarak dekat.